Buat kita yang butuh sebuah mouse gaming atau minimal buat mouse kebutuhan sehari-hari, kali ini Pical akan bahas lagi nih, sebuah alternatif mouse budget tapi nih tetap punya kelas dari brand Logitech. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang Pical udah sampaikan di awal bahwa kita akan bahas sebuah mouse gaming dengan budget level dari Logitech, yaitu Logitech G300S. Dari review kali ini seperti biasa kita akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain, dan juga feeling pemakaian. Dan harapan Pical sebenarnya mouse ini tuh bisa jadi pelengkap gaming kita, terutama yang memiliki budget yang terbatas. Kita akan lihat mulai dari penampakan kotak, isi paket penjualan, hingga produknya itu sendiri. Jadi stay tune biar dapat penjelasan lengkapnya ya. Secara paket penjualan, kotak mouse Logitech G300S ini memiliki tampilan yang didominasi oleh warna biru di sekeliling kotaknya. Untuk tampilan kotak bagian depannya ini langsung nih terdapat penampakan produknya itu sendiri di bagian tengah-tengah dan dikelilingi oleh yang itu nama modelnya yaitu G300S di sisi kiri atas beserta tulisan gaming mouse, dan juga ada di sisi kanan atas terdapat tulisan 2500 dpi. Dan di bawah dari gambar produknya sendiri terdapat juga logo Logitech G. Untuk sisi kiri kotaknya, kita akan menemukan technical specification dari mouse ini beserta dengan apa saja isi yang ada di dalam boxnya. Kalau di sisi kanan kotaknya ini tuh lebih polos ya, karena hanya ada tulisan G300S saja yang berwarna hitam. Nah, di bagian belakang lah baru terdapat fitur-fitur unggulan produk ini yang Pical nanti akan bahas lebih lanjut dalam review ini. Kalau secara isi paket penjualan sih ini tergolong polosan banget lah ya. Dalam paket penjualannya kita hanya akan dapat menemukan satu unit mouse-nya itu sendiri yaitu Logitech G300S, kertas manual dan juga garansi, beserta juga dengan sebuah stiker Logitech bundar yang sepertinya kegencet waktu packaging. Ada. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Simple banget. Kalau kita fokus pada mouse-nya, ini langsung terlihat desain gamingnya. Walaupun nggak ada sudut-sudut tajam yang terlihat, namun ini kombinasi antara lekukan di garis bodinya ini tetap menunjukkan bagaimana karakteristik gamingnya ini sendiri. Ditambah lagi dengan pemilihan warna hitam beserta biru menjadikannya cocok banget untuk dipergunakan dalam banyak setup desk teman-teman sekalian. Walaupun begitu, karena memang ini masuk ke dalam kategori mouse gaming budget, maka material yang dipergunakan pun masih mayoritas plastik dengan ada beberapa sentuhan karet di sisi kiri dan kanan mouse yang berbentuk honeycomb. Ini tuh untuk membantu grip yang lebih baik. Dan untuk membantu memeriahkan mouse ini, terdapat juga LED lighting di sisi kiri dan kanan dari mouse-nya. Lighting ini sendiri statik ya teman-teman, jadi nggak ada efek-efek aneh-aneh ala-ala mouse mahal, dan juga warna cahayanya pun terbatas tergantung profil yang sedang kita pilih. Kalau secara ukuran sih, mouse ini tergolong menengah lah. Nggak terlalu besar, namun juga nggak kekecilan juga. Dimensi mouse-nya ini sendiri adalah 11,5 x 7,2 cm dengan ketinggian 3,7 cm dan berat 82 gram. Secara pribadi sih karena Pical tangannya besar ya, jadi mouse ini agak berasa kekecilan gitu di tangan Pical. Ditambah juga dengan unit yang ringan menjadikan agak melayang aja gitu pakai mouse-nya. Ya wajar, karena memang Pical udah kebiasaan pakai mouse Logitech yaitu MX Master 2S. Yang menarik sebenarnya di desainnya ini bahwa unitnya ini tergolong simetris antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi untung buat kita yang kidal akan sangat terbantu banget nih dengan hal ini. Karena sisi kiri dan kanannya sama, bahkan hingga posisi tombol-tombolnya pun juga terbagi secara simetris. Kalau secara fitur, yang paling basic dari sebuah mouse adalah kendali mouse-nya itu sendiri. Mulai dari atas, di sini terdapat semua kendali dan tombol fungsi dari mouse Logitech G300S ini. Secara total, mouse ini memiliki 9 buah tombol di bagian atas, yaitu untuk tombol klik kiri dan klik kanan, beserta dengan tombol klik di scroll wheel-nya. Selebihnya untuk 6 tombol sisanya terbagi secara rata, yaitu 2 di sisi kiri, 2 di sisi kanan, dan 2 di sisi tengah. Udah kayak ini ya, pramugari gitu. Secara default, untuk 2 tombol yang ada di sisi kiri dari mouse ini tuh memiliki fungsi untuk forward dan back. Jadi contohnya kalau kita lagi browsing dan pengen kembali ke menu sebelumnya, bisa tinggal pencet aja tombol ini. Kemudian untuk 2 tombol di sisi kanan ini berfungsi secara default untuk mengatur DPI, baik menurunkan ataupun menaikkan. Dan terakhir untuk 2 tombol yang di tengah ini berfungsi untuk DPI shift dan juga untuk mengubah mode profile. Buat kita yang bingung, jadi di dalam mouse ini tuh memiliki 3 mode atau profile yang bisa masing-masing kita simpan. Dan profile ini tuh nanti akan menyimpan pengaturan mulai dari fungsi tombol-tombol di mouse, pengaturan DPI, report rate, dan juga LED lighting-nya. Nah, kalau kita yang mau otak-atik profile setnya ini, kita bisa pakai aplikasi yang namanya Logitech Gaming Software di PC ataupun ada di Mac. Sebenarnya sih kalau di webnya, dia tuh nanti saranin untuk kita pakai Logitech G Hub.
Tapi setelah Pichel coba tes, nggak ada yang bisa detect sama sekali mouse-nya, baik di PC ataupun di Mac. Jadi oleh karena itu, kita akan sarankan ataupun kita akan pakai Logitech Gaming Software aja. Ya, kenapa juga dibilang di G-Hub? Nah, nanti di Logitech Gaming Software kita bisa akses pengaturan lebih lanjut dari masing-masing profilnya. Nggak ada nama secara spesifik untuk masing-masing profil, jadi yang menjadi penanda dari masing-masing profil itu sendiri adalah warna dari LED lighting-nya, yang pengaturannya ada di sisi kiri dari bawah softwarenya. Warna LED-nya pun terbatas, hanya ada 7 pilihan warna, karena yang satunya lagi itu adalah untuk matiin LED-nya. Di sini nanti kita bisa atur ke 9 tombol dari mouse-nya, kecuali untuk klik kiri dan klik kanan yang hanya bisa diubah fungsi swap doang, jadi antara klik kiri ke kanan dan juga kanan ke kiri. Selebihnya kita bisa atur fungsi masing-masing tombol lainnya menjadi fungsi mouse ataupun keyboard lainnya. Opsinya nanti ada di Command Editor namanya. Walaupun begitu, nggak ada fungsi makro untuk merekam rangkaian tombol gitu ya, jadi nggak terlalu advance lah ini pengaturannya, cukup-cukup makan aja. Kalau secara spesifikasi detailnya, Logitech G300S mouse ini menggunakan sensor laser dari Avago, yaitu ADNS A3055. Sensor ini mendukung DPI dari 200 hingga 2500 DPI, pulling rate hingga 1000 Hz, maximum tracking speed di atas 150 IPS, dan acceleration di atas 20G. Namun yang sekedar catatan, karena ini masih mempergunakan laser, maka akan ada cahaya laser warna merah yang ditembakkan di bagian bawah dari mouse-nya. Dan untuk sensitivitasnya sendiri hanya bisa dipergunakan di tempat yang normal aja, seperti contohnya di meja. Kalau di kaca ataupun di tempat-tempat yang agak licin gitu ya, maka akan suka lari-lari ataupun nggak kedeteksi sama sekali pergerakan kursornya. Dan untuk tombol klik kiri dan klik kanan yang ada di mouse ini tuh secara detail mempergunakan switch dari Omron, yaitu D2FC F7N dalam kurung 10M. Yang mendukung akan pemakaian hingga 10 juta kali klikan atau pencetan. Secara feeling klik sih nggak ada yang terlalu menonjol di sini. Ya layaknya mouse-mouse gaming budget level lah pada umumnya. Sedangkan untuk tombol di kiri dan kanannya yang 2 tadi di kiri dan 2 di kanan, ini hanya mempergunakan switch dari HiMake. Sayang banget sih ini sebenarnya durabilitasnya hanya sampai 10 juta pencetan. Sedangkan beberapa gaming mouse lainnya itu sudah menawarkan durabilitas hingga 20 juta pencetan. Jadi udah kayak 2 kali lipatnya gitu. Dalam mempergunakan mouse ini, opsi koneksinya hanyalah melalui kabel biasa non-braided sepanjang 2,1 meter. Nanti di ujung kabelnya ini kita akan mempergunakan koneksi USB Type-A biasa yang berwarna silver. Memang untuk secara durabilitas, kabel non-braided seperti ini tuh lebih rentan ya untuk rusak karena memang memiliki kualitas dan juga durabilitas yang memang tidak sebaik dari kabel braided. Tapi ya, Pichel bisa ngerti lah secara pribadi karena memang ini budget level mouse juga. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, mouse gaming Logitech G300S ini merupakan sebuah mouse entry level dari Logitech yang sangat menarik buat kita yang baru mau establish gear gaming kita. Ataupun mungkin buat kita yang mau cari pengganti mouse yang lagi dipakai sekarang, ataupun mouse yang lagi rusak gitu. Kayak Pichel. Dibanderol dengan harga promo 179.000 saat video ini Pichel buat, menjadikan harga yang menarik banget sih ini. Jarang-jarang loh ada mouse di bawah 200 ribuan yang bisa begini. Apalagi dengan desain yang gaming banget menjadikan tampilannya ini nggak murahan lah. Ditambah lagi dengan pengaturan di Logitech Gaming Software, menjadikan mouse-nya ini jadi serbaguna sih. Plus dia punya brand Logitech juga, jadi at least ya agak ada ketenangan lah. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang memang menjadi konsekuensinya, yaitu jelas pemilihan switch dan juga sensornya yang menjadikan durabilitas dan akurasi bukanlah hal yang menonjol di mouse ini. Namun ya seperti pepatah bilang, ada harga, ada kualitas. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan mouse Logitech G300S. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan sekedar catatan buat teman-teman sekalian yang mungkin suka game, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game, ataupun untuk teman-teman yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel ala-ala vlog gitu, bisa kunjungi channel yang satu lagi yaitu PMG Fams. Jadi itu udah video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Wow, mouse murmer loh. Tampilannya juga cakep.